Diceritakan, Sang Prabu Harjuna Sasrabahu dan Dewi Citrawati telah meninggalkan dunia ini, dan kemudian Sang Dewa Wisnu menintis kepada putra Ayodhya dan Putri Citrawati menitis pada Dewi Sinta Putri Mantili. Sang pangeran dari Ayodhya itu sedang berlatih dan menguatkan akan fisik dan batinnya, agar ia menjadi pemimpin yang baik dan benar dipersiapkan oleh sang ayahandanya sendiri, sang ayahnya Prabu Ayodhya. Di sisi lain Sang Dewi Sinta yang berasal dari negeri Mantili, sang ayahnya. Di sisi lain, kejadian di negeri Mantili di mana para kesatria dari negeri Mantili itu telah diserang oleh sang burung yang bernama Dadang Sengara. Ia menyerang setiap kesatria yang ia temui. Sang Raja Mantili khawatir dengan keadaan tersebut, dan ia terus-menerus mengumumkan akan sayembara bahwasanya siapapun yang akan mengalahkan burung Dadang Sengara ia akan mendapatkan hadiah yang itu dari sang raja. Kelihatannya tidak ada satu. Sang Raja Ayodhya mengirimkan sang anaknya yang bernama Pangeran Ramawijaya, dan Laksmana adiknya, untuk mengalahkan siluman burung Dadang Sengara. Terlihat dua orang berkuda dengan gagah berani. Mereka adalah putra Ayodhya, yang bernama Ramawijaya dan adiknya Laksmana. Keduanya ingin mengalahkan Dadang Sengara, dan sesampainya di sana, mereka mendapati akan Dadang Sengara mengalahkan ksatria dari negeri lain. Sang Pangeran Ramawijaya langsung menyerang akan sang burung tersebut. Karena ia Dadang Sengara sangat kuat maka Rama sedikit terpojok, dan sang Rama belum mengeluarkan akan sepenuhnya kekuatannya. Namun dengan mudahnya, sang Pangeran Ayodhya itu dapat mengalahkan akan sang Gagak Dadang Sengara hingga ia melepaskan akan sang Gagak, dengan perjanjian bahwa sang Gagak tidak boleh lagi datang ke negeri ini. Siapapun yang bisa menaklukkan Dadang Sengara, di samping akan menjadi suami dari putriku Sinta, dia pun akan kuanugerahi sebagian dari kawasan Mantili ini. Kita sudah sampai di kawasan Mantili, Laksmana. Ya, menurut Caraka, letak puri atas Hobita yang terkenal indah itu berada di luar kota raja, Kandarama. Apa kita akan langsung ke sana, Kandarama? Iya, kita akan langsung ke tempat Gagak Dadang Sengara berada. Ya. Siapa dia? Pangeran dari Ayodhya. Kenapa tidak melihat keadaan lebih dulu? Gegabah.
Lihat Dayang, Satria itu sangat berani. Berbeda dengan pangeran lainnya yang sudah kalah sebelum berperang. Mudah-mudahan dia menang, Gusti. Sang Raja Mantili itu, dengan senangnya bahwa ia, menurutnya tidak ada lagi, yang mengganggu dan menjadi korban di negerinya. Namun, masalah pun datang ada, pangeran dari negeri lain, ingin mengikuti sayembara hingga ia menantang akan pangeran Ayodhya itu. Sang Prabu Mantili pun tidak melarang akan hal tersebut sehingga mereka pun bertarung, dan dengan mudahnya sang pangeran Ayodhya itu dapat mengalahkan pangeran dari negeri lain, karena ia berani-beraninya menantang sang pangeran dari Ayodhya itu. Kau akan kubebaskan, tapi kau harus meninggalkan negeri ini. Kalau kau berani muncul lagi, akan kubunuh. Dia menang, Dayang. Dia menang. Satria itu mampu mengusir Dandang Sengara. Iya. Lihat, dia menuju kemari, Gusti Dewi. Paduka, ada apa? Bagaimana perkembangannya, Nayaka? Kesatria dari Ayodhya berhasil mengusir Dandang Sengara, Gusti Prabu. Sang Prabu Mantili itu mengubah akan peraturan sayembaranya dan sang pangeran Ramawijaya itu pun setuju dengan persyaratan tersebut, yaitu adalah menaklukkan panah dan pedang, yang selama ini tidak ada tuannya, karena sang Prabu Mantili memintanya untuk hal tersebut, dan satu persatu dari negeri lain, itu pun tidak bisa mengangkat akan panah tersebut dan mencabut pedang dari kumpangnya. Sehingga tibalah giliran Sang Ramawijaya untuk menaklukkan akan benda pusaka tersebut. Sang Rama mampu untuk menaklukkan akan benda pusaka seakan ia menemukan akan tuannya tersebut, hingga Prabu Ramawijaya memenangkan akan sayembara dari Prabu Mantili dan berhak mendapatkan hadiah dari Prabu Mantili tersebut. Iya, puri itu memang dibangun untuk menikmati keindahan danau di kala astamaya atau matahari tenggelam seperti sekarang ini, juga di kala candra mandala. Seolah rembulan berkalang itu menjadi kembar di langit dan di danau. Wah, tentu indah sekali. Kalau Sang Prabu langsung memberikan Dewi Sinta kepada pangeran dari negeri gunung itu. Kalau saya tidak terlambat, saya pun mampu menaklukkan Gagak itu. Wong sekedar Gagak, apa sulitnya? Tapi Gagak Dandang Sengara sudah terusir. Tentu saja saya tidak akan gila mendatangkan kembali Gagak yang sudah memakan ratusan korban, termasuk 3 orang pangeran dari mancanegara. Itu urusan Sang Prabu, bukan kami. Atau pemenang itu harus berani melawan tantangan kami 1 lawan 1. Iya, itu lebih bagus. Jadi, lebih adil. Kamu menantangku, Pangeran Gunung? Saya hanya ingin meladeni Tuan. Untuk menghilangkan rasa penasaran Tuan. Cabut senjatamu, Rama. Jangan cuma lompat-lompat seperti kutu.
Tuan sudah mulai menyerang. Kamu pengecut! Bisanya hanya main kucing-kucingan. Ayo serang aku! Kamu menyerang, tidak memberitahu. Tuan yang menyuruh saya untuk menyerang, kan? Diam! Kalau Tuan belum merasa kalah, silakan maju lagi. Sebab bukan cuma Tuan yang punya gegana. Pangeran dari negeri gunung juga punya. Yang lain silahkan maju ke arena. 1 lawan 1, atau mau maju sekaligus 4. Silahkan. Begini. Saya akan mengulang sayembara ini dengan bentuk lain. Pemenangnya tetap akan menjadi suami anakku Sinta dan akan mendapat separuh dari kawasan Mantili ini. Senopati, siapkan busur keramat dari bilik pusaka dan pedang pusaka Prabu Mantili. Baik, Gusti Prabu. Aku mempunyai gendewa pusaka. Siapa saja yang bisa merentangkan gendewa tersebut, maka dialah yang berhak menjadi pemenangnya. Termasuk Pangeran Rama. Kau harus mengikuti lagi sayembara ini. Dan apabila ada beberapa orang yang dapat melakukannya, maka mereka akan diuji kembali untuk mencabut pedang pusaka Prabu Mantili dari sarungnya. Silakan. Siapa yang akan melakukan giliran? Kemudian Sang Rama Wijaya memulai perjalanannya hidupnya dengan Dewi Sinta untuk pergi menuju kerajaan Ayodhya, dan ia sangat ingin bertemu mertuanya tersebut. Sang Rama Wijaya pun ingin memulai perjalanannya dengan tanpa dikawal oleh pasukan kerajaan Mantili. Sang Prabu Mantili merasa khawatir, karena Ayodhya itu sangat jauh dari negerinya Mantili ini. Tapi mereka sangat ingin menikmati bulan madu dengan cara seperti itu. Sang raja tidak bisa untuk menolaknya. Sang raja Mantili itu pun hanya menyediakan kuda dan kereta untuk perjalanan mereka ini. Kelihatannya sudah tidak ada yang berani tampil lagi, Kanda. Giliranmu, Rama. Gusti, biarkan hamba yang terakhir, Gusti. Apa kalian masih berniat untuk maju? Kamulah yang terakhir, Rama. Baik, Gusti.
tidak bisa melarang. Kamu sudah menjadi milik suamimu, Sinta. Kemanapun Rama mengajakmu, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk mendampinginya dengan setia. Hamba akan sering berkunjung kemari kalau kangen pada Romo. Kangen melihat Astamaya dan Chandramandala kembar di langit dan di danau. Kamu belum pernah melihat negeri Ayodhya. Negeri itu sangat indah dan subur. Dan benar saja di tengah perjalanan mereka, dihadang oleh para warga yang ketakutan dengan para denawa, sang pangeran pun diminta bantuan oleh mereka. Sang pangeran, Ayodhya, itu pun membantu dan menghajar akan keserakahan mereka dengan mudahnya dan membangun kembali akan kampung yang mereka hancurkan serta ia, para denawa, mengembalikan akan harta berupa emas batangan yang berkilauan dan tidak ternilai harganya. Sehingga para warga pun senang dengan hadiah tersebut, dan Prabu Ayodhya itu melanjutkan akan perjalanan. Yang dihuni oleh kaum denawa dan siluman. Itu sudah jadi tekad kami, Romo Prabu. Dan Dinda Sinta pun setuju untuk menikmati bulan madu dengan cara seperti itu. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan kalian, saya tidak berhak untuk mencampuri. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan kalian. Hei, ada apa? Lebih baik kembali ke Sanak Bahaya. Mereka penduduk Dandaka, Tuan. Seluruh desa diluruk dan diobrak-abrik oleh para denawa. Mereka merampok semua hewan peliharaan, juga membakar rumah penduduk. Kita ke sana, Kanda. Kita hancurkan mereka. Iya. Kami akan membantu kalian mengusir denawa yang telah mengusik desa kalian. Maaf Tuan, apakah saya bisa menitipkan istri saya pada Tuan? Nama saya Yukiswara. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan sebenarnya? Nama saya Rama, kami putra Ayodhya. Oh, Dan ini Laksmana. Dan wanita itu istri saya, putri dari Mantili. Maaf, kami tidak tahu bahwa Tuan adalah Yuwaraja dari Ayodhya. Terimalah sembah taksim kami. Sudah, bangunlah. Bangun. Bangunlah. saya sahabat ayahandamu, Prabu Dasarata. Oh iya. Tadinya saya berniat untuk mohon bantuan Sang Prabu menyelamatkan desa Dandaka. Dinda, saya dan Lasmana akan ke Dandaka. Dinda saya titipkan kepada Begawan Yukiswara. Hati-hati, Kanda. Kami akan segera berangkat. Begawan, Dinda, jaga dirimu. Siapa yang melempar aku? Hentikan Satria, hentikan. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Kami punya keluarga. Kami siap menjadi budak Tuan. Hei, kamu pikir hanya kalian yang punya keluarga? Hah? Bagaimana dengan puluhan penghuni desa ini yang terpaksa kehilangan rumah?
Dan entah berapa orang yang kalian bunuh. Cuma 12 orang, Tuan. Sungguh, malah yang satu mati sendiri sebelum kami apa-apakan. Apa hak kalian mengambil hak milik penduduk desa ini? Hah? Dengar, mereka rakyatku. Aku bisa menghabisi kalian kalau aku mau. Ampuni kami, Tuan. Sungguh, kami tidak akan mengganggu mereka lagi. Baik, kalian aku ampuni. Tapi ingat, perbaiki semua yang telah kalian rusak. Baik, Tuan. Hamba akan mengerahkan semua bangsa hamba untuk memperbaiki desa ini. Cepat perbaiki rumah-rumah ini. Hah? Hah? Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Terima kasih atas dharmamu, anakku. Semoga Dewata melindungi langkahmu. Sekarang kalian boleh kembali. Karena mereka sudah kami taklukkan. Dan mereka sedang kami hukum untuk memperbaiki semua kerusakan rumah. Kalian tidak perlu takut lagi. Karena mereka telah berjanji untuk tidak lagi mengganggu penduduk desa Dandaka. Laksmana? Kita berangkat sekarang, Kanda? Iya. Kalian boleh ikut kami dari belakang. Cepat. Cepat. Ayo, semuanya kumpul. Kumpul. Kalian semua boleh pergi. Biar aku sendiri akan menemui mereka. Pergi! Kami sudah melaksanakan tuntutan Tuan. Iya. Tapi mana pengganti binatang peliharaan mereka? Kami tidak memiliki hewan yang telah kami bunuh dan kami makan. Tetapi, ini mungkin bisa untuk membeli apa yang telah kami hilangkan. Baik, kamu boleh pergi, Denawa. Saya kira apa yang telah kalian berikan melebihi dari apa yang telah kalian rusak. Tapi sekali lagi aku peringatkan, jangan berani lagi mengganggu desa ini. Atau kalian semua kubunuh. Mengerti? Kami bersumpah di depan Tuan. Baik. Sekarang kau boleh pergi. Kalian mendapatkan emas untuk mengganti binatang piaraan yang telah mereka ambil. Sekarang saya mohon kepada Begawan untuk membaginya secara adil. Akan saya lakukan sebaik mungkin, Tuan. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama seluruh warga desa Dandaka. Silahkan.